dengan semangat, mudah-mudahan tambah mudah. tambah rezeki, bukan tambah istri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustaz yang alhamdulillah pada hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti akan menyampaikan kajian yang dengan judul keagungan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua DKI Masjid Ibrahim Abdul Satra Badia Sage, tokoh masyarakat, para ulama, para asatid, aparatur pemerintahan desa, dari Ketua BD Bapak Yudi Gopur, Ketua RW 1 Bapak Brady Jono, dan juga Bapak RT dari 01 sampai 07 yang alhamdulillah pagi hari ini tidak hadir juga, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir di Masjid Baitur Rahman ini dengan mengisi taklim serta bisa sholat berjamaah bersama masyarakat terutama di lingkungan RW 01. Amin. Puja dan bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Karena ini adalah anugerah terindah ketika seorang perempuan atau Ahmad mencari calon suami salah di waktu subuh. Begitu juga ketika Ahmad mencari pemimpin untuk dirinya, carilah di waktu subuh. Hadirin jamaah sholat subuh yang berAllah, salat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat, pada keluarga, dan juga pada kita semua yang insya Allah senantiasa mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan kita di momentum yang bulan Maulid ini tak henti-hentinya untuk mengucapkan, menambah keimanan kita, dan juga terus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah Majelis Taklim Baitur Rahim yang kami hormati, yang pertama kita bersama dengan Al-Quran, yang kedua yaitu kita dengarkan kajian yang nanti akan kita disampaikan oleh guru kita, dan yang ketiga sesi tanya jawab ditutup dengan doa. Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka dengan bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Hadiyah wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sebelum dimulai perlu kami ingatkan bahwa
nanti malam, yaitu pengajian akbar antar majelis taklim satu RW yang diadakan di Masjid Ibrahim pada Isya. Dan nanti insya Allah seperti biasanya ada doorpress, dan yang akan diwakili pada bulan ini yaitu dari wilayah RT 07, perwakilan Majelis Taklim Nurul Amal. Begitu, kami juga berharap nanti malam untuk bisa hadir bersama-sama mendengar kajian dari guru-guru kita. Mari kita bersama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Khairul Sulaiman. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad. Jazakallah khairan untuk Mas Haji Ipung yang berkenan jadi moderator. Kalau kajian subuh gini lempar-lemparan moderatornya karena ngantuk. Ya, ya menenang ya. Tadi saya dengarnya sama Pak Asep tuh. Pak Ibu bilang Pak Asep, wah, Ipung lah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi manna alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratil mustaqim wastanqadna bihi min turukil jahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rabbur rahim al-malikul jawadul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fi kulli hadyin qawim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala alaihi salatu wassalam fil hadits syarif, inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyina wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Thumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali dulu dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ngantuk itu juga nikmat Allah. Jadi Allah kasih proses sebelum tidur disuruh ngantuk dulu. Kalau enggak banyak yang meninggal di jalan. Loh kok bisa Ustadz? Lah iyalah, kalau kita melek langsung tidur tabrakan orang semua meninggal. Tapi dengan ngantuk kan, dikasih ngantuk dulu baru tidur aja banyak yang meninggal di jalanan. Iya kan? Nah, jadi ngantuk itu juga nikmat. Ya, tapi ditempatkan pada tempatnya ya Kang Asel ya. Marilah kita ucapkan kalimat syukur hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah kepada teladan beragama kita sekaligus panutan kehidupan dunia kita, Nabi yang amat kita cintai dan kita rindukan pertemuan kita dengannya nanti di telaga Al-Haud Al-Kautsar di surga Firdausnya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita hamba Allah, kita umatnya,
dilimpah curahkan Allah rahmatnya, keluarga kita juga di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji sekalian, saya dihubungin sama Pak Haji Asep karena tadi sudah diumumkan ya, kalau pekan pertama hari Ahad malam Senin ya Pak Haji ya, itu ada pengajian gabungan satu RW. RW-nya RW berapa sini Pak Ibu? RW 1 ya. RT-nya ada sampai 7. Nah, nanti malam tuan rumahnya RT yang terakhir, RT 7 ya, yang sebagai tuan rumah kajian gabungannya, sehingga kajian yang rutin sebulan sekali selesai Isya hari Rabu malam Kamis ya, khususnya saya nih dimintalah untuk jadi jihad ini, kajian Islam Ahad ba'da subuh, saya mengistilahkan jihad. Kalau Sabtu jitu, kajian Islam Sabtu, Jumat jimat, ya, nah, itu dan seterusnya. Kalau Kamis apa Ustadz? Kismis. Kajian Islam Kamis. Rabu kirab gitu ya. Kalau Senin janin, nah, kajian Islam Senin. Itu bisa-bisaan saya aja, gak usah ditulis, apalagi dihafal, itu bukan hafalan gitu ya. Nah, terus saya perhatikan juga untuk bulan depan ya, qadarullahnya bulan Oktober itu Rabu malam Kamis rupanya ada 5 pekan. Jadi biar pas 4. Jadi yang pekan pertama ini diliburkan aja, insya Allah gitulah ya. Diliburkannya tapi ditarik ke awal. Nah, begitu saya dihubungi. Sudahlah, saya menurut aja. Nek coro cowo nih, orang Jawa bilang, kiai-kiai kami dulu di Jawa Timur gini, ngomongnya gini ya. Jadi taat, nurut, manut itu dia bilang gini, ini filosofi Arab, filosofi Jawa ini, orang Jawa. Kalau nggak Jawa mungkin nggak ngerti. Marmut enak iwae, nek manut enak awae, gitu kata kiai kami. Jadi kelinci itu dagingnya enak. Terus kalau kita orangnya manutan, nurut, itu bikin nyaman kita sendiri. Selagi bisa disesuaikan ya saya nurut aja. Saya kalau udah Kang Haji Asep itu hubungi, itu kebayang Ustadz Ramdhani, kebayang Pak Ibu, Pak Nanang, yang seru itu gitu kan. Kalau subuh dia nggak mau jadi moderator sini, ngantuk gitu. Ya, itu ceritanya kajian kita itu. Sebenarnya kalau hari Ahad subuh gini ada kajian kan ya di sini ya? Iya. Ada ya. Alhamdulillah ya. Nah, berhubung ini bulan Miladur Rasul, jadi temanya saya tidak ngaji fikih dulu. Kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ngaji kita saya kasih judul keagungan, yang judul aslinya itu Azimatu Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa fadlu salati alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan. Nah, itu yang mau saya tekankan nanti. Berselawat dan salam kepadanya. Saya akan bahas hadis-hadisnya nanti ya, biar kita ini jadi umat Nabi itu jangan susah, karena kita punya Nabi itu yang membuat kita sangat bahagia dunia akhirat. Nah, jadi buruk sekali kalau kita ini hidup susah, utang itu happy aja, punya utang happy, anak kita agak-agak nakal happy aja, istri kita udah mulai badung karena belum dicairkan itunya belanja bulanan, happy aja kita, mudah. Karena kita punya Allah itu membahagiakan kita sebagai Tuhan, dan punya Nabi juga membuat kita bahagia sebagai Nabi ya. Nah, itu alasan-alasan utamanya ya. Tapi sebelumnya kita ini selawat dulu 100 kali. Lafalnya terserah. Saya kasih selawat al-qasira atau al-muyassara yang praktis. Boleh sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad.
Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak, itu urusan lain ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Gini cara ngitungnya. Jadi ini kan ada buku, ada ruas namanya. Kalau ruas itu yang 4 ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. Di sininya ngitungnya 1. 20 kali 5, 100. Paham ya? Jadi nanti kalau kita hitung 20, 20 lagi, 20 lagi, 20 sampai 20-nya kali 5, 100. Itu namanya ruas ya. Kalau kita biasanya kan 3. Kalau 3 itu namanya buku, buku jari yang gede-gede itu. Kalau ruas itu ya itunya yang kecil-kecilnya, kepalanya dulu, itu yang untuk nekuk-nekuknya itu loh. Ya. Nah, kita selawat. Jadi pakai yang ringkas saja. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ini beneran ini ya, keselawatnya ya. Tapi yang pertama kita pakai selawat Ibrahimiyah. Ingat, kalau mau banyak-banyak selawat kata ulama, ya sekali duduk misalnya minimal 100 gitu ya. Itu yang pertama pakailah selawat. Sebenarnya ulama bukan yang pertama bilang 10 yang pertama, tapi kita yang pertama aja, sekali aja. Selawat Ibrahimiyah, selawat yang dipakai di dalam sholat yang ada lafal Ibrahimnya. Karena itulah sebaik-baiknya selawat. Kalau itu kan dari wahyu Allah itu, selawat Ibrahimiyah itu. Jadi disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, wahyu dari Allah, dan Nabi sampaikan kepada sahabat. Dan itu digunakan dalam sholat. Jadi selawat yang banyak-banyak disusun ulama itu kalah semuanya dengan selawat Ibrahimiyah. Kalau selawat Ibrahimiyah soalnya dari Allah datangnya, udah pasti menang lah. Gitu ya. Ikutin saya ya, ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Nah ya, hitung sendiri ya. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Mulai. Suruh mulai. Mulai ya.
Yakfikum. Cukup. Nah, saya nutupnya dengan ini yang populer nih ya, selawatnya. Nanti ikutin saja. Saya nggak nyontoin dulu baru Pak Haji Bu Hajang ikutin, kita bareng-bareng. Nama selawatnya aslinya Taziyah dari Maroko, Maghribi. Ya. Tapi karena yang banyak belajarnya ke Mesir, di Mesir terkenal dengan Nariyah. Ya. Kalau orang Eropa mengenalnya dengan selawat Kurtubiyah. Ya, Andalusia, Cordoba, Spanyol gitu. Ya, di Indonesia juga dikenal dengan nama selawat Kamilah karena ada lafal Kamilahnya nanti. Disebut juga selawatnya Tafrijiyah atau Munfarijah karena mengeluarkan kita dari masalah. Tadi kan dibilang kalau punya Tuhan Allah, punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan susah hidup. Nah, ini termasuk selawat ini untuk yang susah-susah semuanya. Ada yang mengatakan juga selawatnya Nuriyah, mengganti Nariyah. Nariyah itu api, Nuriyah itu cahaya. Ya, bareng-bareng aja. Saya agak nyanyiin, ya, pakai nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birraibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahu Mana? salata Kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birraibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat ya. Gitu dong, kalau kita susah-susah, ngantuk-ngantuk, udah selawat aja. Ya, selawat aja. Ngilangin ngantuk, selawat. Ya, kebanyakan tidur, selawat. Susah tidur, selawat. Sama, sebaliknya juga. Selawat aja, nanti dibuat Allah mudah tidurnya ya. Saya mau minum dulu. Loh, mana ini minumnya? Ini terbalik ini Mas Abdul Boni ini. Oh, sekalian makan. Harusnya kalau paling nggak ada pengantar minum. Malam-malam dikasih minum kopi, ya nggak tidur loh orang.
Harusnya lagi ngantuk gini dihidangin kopi, ya kan? Wah, ini catatan ini buat kajian subuh, ya. Jadi kalau bisa kopinya dulu pengantar sambil nunggu ngaji biar pada melek. Ini malam ngaji jam habis isya dikasih kopi ya nggak tidur orangnya. Kecuali Pak Nanang itu. Dia kopi nggak kopi nggak bikin ngantuk katanya. Kopi celang Pak Nanang. Kita dengarkan dulu keagungan Rasulullah SAW. Saya pakai ini sirahnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu bukan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Imam Nawawi itu namanya Yahya Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya, Asy-Syafi'i, wafatnya 676 Hijriah. Itu salah dua, bukan salah satu ya, salah dua ulama pemuka mazhab Syafi'i. Jadi kalau dibilang Asy-Syaikhani fi Syafi'iyah, dua ulama pembesar mazhab Syafi'i itu ada dua. Yang pertama lebih senior dari Imam Syafi'i, namanya Ar-Rafi'i. Kemudian, maaf, yang pertama Ar-Rafi'i, yang kedua An-Nawawi. Itulah yang banyak menjelaskan mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Itu dua ulama pemuka mazhab Syafi'i. Beliau Imam Nawawi ini punya sirah judulnya, tapi nggak banyak tulisannya. Tahdzibu As-Sirati An-Nabawiyyati. Nah, itu ya. Jadi ada sirah Nabawi, perjalanan hidup Nabi. Tapi ringkas saja dibuat Imam Nawawi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup ya para nabi, dan khairu khalqillahi, sebaik-baiknya makhluk Allah. Jadi beliau juga menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan lil muslimin, bukan untuk orang Islam. Maka umatnya juga khairu ummatin. Nah, ini marah dia sama saya. Malah saya dikasih teh, kasih kopi, kasih mineral, kasih air keran. Semua dikasih. Biar tambah semangat sayanya katanya. Ya. Jadi kita umatnya kuntum khairu ummatin, kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat ya. Nah, kemudian sahabatnya adalah sebaik-baik generasi atau manusia yang hidup bersama beliau dan beriman kepadanya. Ya, hidupnya tapi beriman. Karena paman-pamannya banyak yang tidak beriman, ya nggak jadi sebaik-baiknya generasi. Ya, kemudiannya tidak kalah pentingnya kita umat Islam dilindungi dari bersepakat di dalam kesesatan. Itu jaminan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, bahwa umatku ini tidak akan berkumpul bersepakat dalam kesesatan, dalam dosa, maksiat, kekeliruan, kejelekan, keburukan, itu tidak akan, kata Nabi gitu. Kemudian syariatnya beliau abadi dan menghapuskan semua syariat para nabi dan rasul sebelumnya, tapi sifatnya menyempurnakan. Begitu. Dihapusnya para nabi dan rasul syariat yang sebelumnya itu bukan tidak dipakai sama sekali, tapi menyempurnakan. Dan kemudian syariat yang ada pada saat itu jahiliyah itu dihapuskan, yang buruk-buruk itu kalau itu nggak disempurnakan, dihilangkan total. Ya, kemudian Al-Quran kitabnya adalah mukjizat ya, dan terpelihara dari penyelewengan dan perubahan. Nah, banyak lagi ya keutamaannya ya, macam-macam. Sekarang kita kenalan dikit aja tentang profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau namanya adalah Muhammad. Ya, Muhammad. Tapi saya mau bacakan dulu ada hadis. Ini Nabi bilang ya, di riwayat Ibnu Adi dan yang lainnya. Ismi fil Qur'ani Muhammadun, namaku di Al-Quran Muhammad, sampai ada nama surat Muhammad. Wa fil Injili Ahmadu, di Injil
ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, namaku Ahmad. Makanya nanti di surat As-Saff, ya nanti akan kita ceritakan juga ini. Di surat As-Saff itu dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa nanti sepeninggalanku, kata Nabi Isa. Maksudnya bukan Nabi Isa itu meninggal, Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya, sampai sekarang masih hidup. Nanti sepeninggalan aku meninggalkan kalian, wahai Bani Israel, aku kabarkan kepada kalian kabar gembira. Ada Nabi setelahku, ya, mimba dihismuhu Ahmad, gitu ya. Jadi ada Nabi namanya Ahmad. Wa fit Taurati ahidu, dan di Taurat, ya, aku disebut-sebut dengan ahid, ya. Wa innama sumitu ahida li anni ahidu an ummati naro jahannam. Aku di kitab Taurat disebut ahid karena aku menjadi, kata Nabi, ya, menghalangi umatku dari ancaman siksa neraka. Jadi ahid itu penghalang, atau maaf, nanti nggak sopan bahasanya, kayak bemper, tapi masa Nabi didadek no bemper, orang sopan, ya, masa Nabi dijadikan bemper, gitulah. Ahid itu penghalang. Kalau Muhammad itu terkumpul segala kemuliaan padanya. Turunan Muhammad itu ya Ahmad. Ahmad itu orang yang paling banyak berbuat baik. Nanti turunnya lagi Hamid, Mahmud, ya sekitar itu. Dan yang ngasih nama itu adalah kakek beliau. Siapa kakeknya? Tuh kan nggak kenal kita kan? Abdul Muttalib, bukan Abu Thalib ya. Abu Thalib itu pamannya, ayahnya Ali. Abdul Muttalib. Jadi dia udah memang ngomong sama anaknya Abdillah. Abdillah itu kan ayahnya Nabi. Juga ngomong sama menantunya, ya, Aminah. Ini nanti cucuku ini kalau lahir kasih nama Muhammad. Ditanya-tanya itu sama orang-orang. Wahai Abdul Muttalib, kenapa Muhammad? Iya, aku berharap cucuku ini, karena udah dapat inspirasi atau ilham itu, kakeknya itu, bahwa ini akan jadi manusia besar, manusia agung. Begitu. Kakeknya pula menjadi tokoh pembesar suku-suku Arab yang ada di Hijaz. Hijaz itu ya sekarang Mekah itu, di lembah di dekatnya Baitullah Al-Haram, Ka'bah itu. Jadi kakeknya itu kalau ada masalah apa aja orang-orang Arab jahiliyah itu ya datangnya ke kakeknya. Ya curhat lah, ya minta didoakan lah, ya minta apa aja itu ke kakeknya itu, ke Abdul Muttalib itu. Kemudian kakeknya itu ketika Raja Abraha itu cemburu buta dari Yaman, karena daerah dia nggak dikunjungin orang-orang pada musim-musim tertentu atau musim haji, malah lembah Ka'bah atau Ka'bah itu didatangin dari dulu orang-orang dari segala penjuru dunia ibadah haji, tapi haji ala-ala jahiliyah gitu. Itu Abraha itu kan mau menghancurkan bangunan Ka'bah, kemudian material apanya itu, bongkahannya itu mau dipindahkan, dibangun ulang di Yaman. Jadi dia nggak menghancurkan gitu aja pikirannya si Abraha itu, tapi puing-puingnya itu nanti dibangun ulang di kampungnya dia di Yaman sana. Tapi ketika terjadi peristiwa itu kan udah dikabarkan bahwa Abraha ini akan datang ke Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Cuma di perjalanan dari mulai Yaman menuju Hijaz itu jahat juga nih Abraha dan bala tentaranya, naik gajah itu, makanya disebut Ashabul Fil, ya pasukan bergajah. Itu malah mereka merampas harta-harta masyarakat dari wilayah yang dilalui. Dirampas, dijarah sama mereka. Jadi unta-unta, kuda-kuda, kambing-kambing, ya termasuk akhirnya orang Quraisy itu. Laporanlah mereka sama Abdul Muttalib. Wah ini Abraha ini katanya bawa perlengkapan perang yang banyak dan seterusnya, merampas harta kita dan seterusnya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, udah kalian pergi ke pinggir-pinggir
daerah bukit-bukit gitu. Dia udah dapat ilham nih, akan ada ababil nanti. Walaupun tidak dapat wahyu, tapi dapat firasat itu Abdul Muthalib. Kalian biarkan aja harta itu, gitu ya. Nanti aku yang berhadapan dengan si Abraha. Benar aja, Abraha kan tahu pemukanya kan namanya Abdul Muthalib. Dihadapkanlah ya Abraha ke Abdul Muthalib. Malah Abraha itu agak aneh itu melihat perilaku atau omongannya Abdul Muthalib. Pas ditanya itu, ya, kamu ini pemimpinnya orang-orang sini, kata Abraha. Iya, aku Abdul Muthalib, pemimpin mereka ini, kata kakek Nabi. Ya, kemudian kamu tahu tujuan aku ke sini mau ngapain? Ah, nggak perlu tahu, kata si Abdul Muthalib. Ngapain juga aku mau tahu, katanya gitu. Aku mau menghancurkan itu loh, ya, Baitullah itu, rumah yang kalian agung-agungkan itu. Itu Abdul Muthalib ngomongnya santai aja. Dibilangnya gini, ah itu ada pemiliknya, bukan urusan aku. Dia bilang gitu, itu ada pemiliknya, bukan urusan aku. Urusan aku dengan kamu, kembalikan kambing-kambingku dan kambing rakyatku. Gitu aja dibilang. Harta-harta yang kamu rampas tuh balikin. Bingung si Abraha. Hah, katanya pemimpin umat nggak bertanggung jawab banget. Udah tahu aku mau ngancurkan ya rumah agung ini, ya, yang mereka yang pemeliharanya gitu kan. Kok malah dibiarin aja, katanya gitu. Iya, akhirnya si Abraha ngasih, ya udah nih, udah dikasih kambing-kambingnya Abdul Muthalib dan lain-lain. Abdul Muthalib juga pergi menjauh, dan mereka dari bukit ngintip gitu. Benar, pas mendekat ke Ka'bah, datang ababil membawa sijil itu ya. Ya, ada riwayat mengatakan itu kerikil dari neraka. Jadi itu kayak sekarang itu pesawat tempur itu. Pesawat tempur itu rudalnya bus. Dan satu pesawat, satu burung ababil itu untuk satu manusia yang naik unta, naik apa, gajah, ya, nah, itu hancur lebur semuanya. Ka'asfin ma'kulin, kaya. Jadi itu maksudnya hancur lebur, itu kayak di rudal, bum 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 habis. Ya, kalau sekarang itu, jadi ini pesawat tempur gitu. Ababil itu bukan nama burung, ababil itu artinya berbondong-bondong, burungnya bergerombol gitu. Bukan nama burung, kayak burung aja gitu. Ya, ababila itu artinya bergerombol, banyak sekali ya, sesuai jumlahnya pasukan Abraha itu. Nah, itu Ka'asfin Ma'kul itu kayak ulat, makanin daun sampai hancur tuh tanaman. Udah itu sama ulat udah dimakan, dilepeh lagi. Hah, gitu. Ah, itu berantakannya itu kayak gitu. Di sekitar Ka'bah itu. Ah, ya. Itu cerita kakeknya Nabi itu ya. Nah, tentang Abdul Muthalib. Jadi dia pun udah dapat ilham itu. Suruhnya pinggir. Ini ada pesawat tempur mau ngerudal nih semua gitu. Istilahnya kalau sekarang. Ya, jadi datang benar burung banyak. Bum, habis semuanya. Gitu aja. Jadi nama Nabi kita adalah Muhammad, ya, Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya. Kemudian nasabnya kepada Nabi Ismail alaihissalam itu yang ke-32. Kepada ya Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, itu nasab ke-33 ke atas. Gitu. Jadi beliau adalah zuriyahnya Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail. Sedangkan Bani Israel ya itu dari Ibrahim, punya istri namanya Sarah, punya anak namanya Ishak, ya, adiknya Ismail, karena Ismail duluan lahir. Nah itu nanti lama-lama punya namanya Israel, ya, keturunan Nabi Yakub dan terus ke bawah. Kalau di Nabi Muhammad tuh Bani Ismail, kalau di sisi sana Bani Israel. Tapi Bani Israel dulu bukan negara Israel sekarang, lain. Israel yang nyerang Lebanon, Libanon itu pakai pager, pakai walkie-talkie bisa meledak ya. Tahu ya pager ya? Bapak Haji tahu kan? Dulu kan sebelum ada api itu ada tulisannya pager.
bacanya pager itu lewat operator, nanti ada dia texting gitu, tag gitu. Itu bisa meledak itu di Libanon itu ya. Untuk orang-orang Hizbullah yang nyerang Zionis Yahudi itu. Naudzubillah ya. Nah, itu nabi kita ya. Sedangkan itu nasab dari apanya? Dari ayahnya ya. Nanti kita lihat ibunya. Kalau kunyahnya, nama panggilannya Abul Qasim ya. Ada juga yang bilang Abu Ibrahim karena dia punya anak nanti namanya Qasim Ibrahim gitu ya. Tapi anak Nabi yang kecil-kecil itu laki-laki meninggal semua, yang kecil-kecil ya, yang perempuan saja yang sampai dewasa. Ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Nah, jadi ketemu nasabnya di Abdi Manaf dengan ayahnya itu ya, ketemu nasabnya di Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah bin Ka bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Ya, saya mau cerita keagungannya begini. Pakai hadis ya, riwayat Ahmad. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inni indallahi fi ummil kitabi la khatamun nabiyyina. Sesungguhnya aku di sisi Allah ya, sudah tercatat ada namanya pusat data Al-Lauhu Al-Mahfuz, papan yang terjaga. Itu termasuk makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan. Jadi makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan itu kolam, alat tulisnya Allah. Tapi jangan berpikir Allah nulis ya, Allah butuh alat tulis ya, butuh ATK, alat tulis kantor, stationery, gitu ya. Berarti ada fotokopi nanti, kemana-mana jadinya kita. Pokoknya gitu aja, ya. Itu makhluk Allah yang awal-awal itu. Makhluk Allah yang awal adalah aras. Terus Allahu Al-Mahfuzu, papan yang terjaga. Nah, di papan terjaga itulah kolam itu diperintahkan Allah menulis semua yang Allah kehendakin. Dari dulu sampai sekarang itu. Gitu. Semua yang Allah kehendakin. Pusat data itu, server. Ya. Jadi apa saja yang Allah kehendakin tertulis di situ. Walaupun ada kalanya Allah hapus sendiri. Ada yang Allah tetapkan, ada yang Allah hapus. Nah, takdir-takdir itu bisa dihapus. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku sudah tertulis, berarti ya ini awal-awal penciptaan makhluk ini. Udah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, Ummul Kitab itu, sebagai nabi penutup ya semua para nabi dan rasul. Jadi bukan hanya akan dijadikan nabi, tapi juga penutup. Sejak saat itulah Allah berselawat. Nggak main-main. Sejak saat itu, wujud fisiknya, biologisnya Nabi Muhammad SAW belum ada, tapi penetapan kenabiannya sudah ada, dan sejak saat itu Allah berselawat. Maka itu yang Allah gunakan dalam redaksi tadi ayat ini kita bacakan. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa enggak ala Muhammad, ala Rasul? Nah, gitu. Jadi dijelaskan Nabi juga ini, disinggung itu ya di dalam hadis. Sementara pada saat itu kata Nabi, aku ditetapkan di awal-awal itu, wa inna adama lamun jadilun fi tinatihi. Bapak moyang kita manusia bernama Adam itu masih berada di dalam susunan tanah yang disusun dari bahan-bahan tanah bumi ini, tapi belum ditiupkan ruhnya. Jadi ada masih berupa arca, patung dari macam-macam tanah yang dipilihkan dari muka bumi, ya. Makanya nanti ada berwarna ini, ada sifatnya keras, itu menentukan warna kulit jadinya. Ada yang putih, kuning langsat, ya. Ada yang agak kemerahan, ada yang gelap, ada sawo matang, sawo busuk, ya. Kalau udah kematangan, iya. Terus ada yang orangnya keras ngomongnya kayak kami Sumatera, kayak orang Makassar, Bugis, Sulawesi juga. Nah, gitu. Ya, tapi Allah gitu. Dia memberlakukan
Sifat-sifat itu pakai kausalitas, sebab akibat. Contoh, kami orang Sumatera dan orang-orang Sulawesi, kenapa ngomongnya keras? Juga begitu orang Ambon mungkin ya, Manado, orang Papua, Irian. Itu Allah buat sebab akibat. Kami geografisnya itu adalah pegunungan dan hutan. Dulu Sumatera itu ya barisan bukit barisan dari Aceh sampai Lampung itu ada bukit, gunung, hutan. Itu jarak rumah jauh-jauh. Jadi kalau ngomong memang kayak Tarzan. Kalau nggak kedengaran, awo gitu. Karena jarak rumah dulu jauh-jauh, sekarang aja rumahnya udah mepet-mepet. Ya, kalau dulu jauh-jauh. Lah kenapa orang Sulawesi Ustaz kok kuat juga ngomongnya? Mereka ditempatkan Allah di pesisir, pantai, lautan. Itu deru ombak itu kalau ngomong pelan nggak kedengaran. Pergi aja main ke pantai. Kapan kita jalan-jalan ke pantai sekali-sekali? Ya, pergi kita ke Kulon sana. Ya, Tanjung Pasir lah yang paling dekat di sini ya, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta itu, Tanjung Kait, Tanjung Pasir. Itu kalau lagi deru ombak, orang pesisir ngomong pelan ya nggak kedengeran lah, kan berisik suara laut itu. Jadi Allah buat kuatnya suara seseorang atau suatu suku itu ada sebab. Kayak sama itu kami dengan orang Baduinya zaman Nabi SAW. Badui itu kan orang runaway etnik, suku pedalaman. Yaitu tadi orang-orang di hutan-hutan, jarak rumah dulu jauh-jauh. Jadi kalau mereka ngomong kayak Tarzan itu, film Tarzan. Oh, gitu. Kalau enggak ya enggak kedengeran, orang jarak rumahnya dari sini ke Bukit Dago sana. Coba lah ngomong pelan. Bisa Ustadz saya ngomong senyap, enggak pakai suara. Iya pakai WA. Malah nggak ada suara pakai WA ya. Itu pakai telepati teknologi namanya. Gitu ya. Jadi unsur-unsur tanahnya bumi itu begitu ceritanya, menjadikan ya macam-macam karakter manusia. Kemudian Nabi bilang begini, wasa'unabbi'ukum bita'wili dzalika. Adapun manifestasi keberadaanku yang sudah ditulis jauh-jauh hari ya, sebagai penutup para nabi dan seterusnya, aku akan jadi penutup ya, nabi dan rasul akhir zaman, akan kutafsirkan penjelasannya ya. Dengarkan baik-baik kata Nabi, aku ini adalah dakwati Abi Ibrahim alaihi salam wa bisyari Isa qaumahu ya. Aku ini manifestasi perwujudan dari doa ya bapaknya para nabi dan rasul Ibrahim alaihissalam. Dan aku ini adalah bisyarah, kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel, bahwa akan hadir aku nanti. Kemudian wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaat lahu kusurus syam. Dan aku ini adalah perwujudan atau manifestasi dari yang pernah dilihat ya. Ini ru'yanya ini ada dua tafsir ulama hadis ini nanti. Ada dalam keadaan Aminah itu tidur lagi ngandung Muhammad, itu keluar dari perutnya cahaya dari Hijaz sampai menerangi semua negeri Sam. Sam itu dari mulai Urdun, Yordania, terus sampai ke Libanon sekarang yang lagi perang tuh sama Zionis Yahudi. Itu negeri Sam. Dan istana-istana serta rumah-rumah itu terang keluar dari perutnya Nabi, dari perutnya Aminah ini cahaya. Ada yang mengatakan lagi tidur, ada yang mengatakan lagi terjaga. Sekali waktu pernah keluar cahaya terang benderang, itu Hijaz, Jazirah Arab, yo seluruhnya jadi terang benderang. Kayak siang, malam hari itu kejadiannya. Kayak siang jadinya, kayak ada matahari ini. Itu dialamin oleh Aminah. Ya, yang mana cahaya itu sampai menerangin. Sebenarnya Nabi menggambarkan ya semua istana-istana di Syam, dari mulai ya itu tadi Yordania terus sampai ke dekat Mesir, ke Libanon, ke Syria, ya, ke Palestina itu juga Syam dulu. Itu terang benderang istana-istana, masuk ke dalam relung-relung jendela-jendela itu cahaya itu.
masuk semuanya, menembus dinding-dinding yang tertutup, pintu-pintu jendela yang tertutup. Begitu. Keagungannya itu. Kemudian kita lihat pernyataan pertama. Ya. Jadi ada sahabat diantaranya Jabir, Abu Hurairah pernah bertanya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, berkaitan dengan penjelasan tadi hadis ini yang diriwayatkan Ahmad ini. Qalu, pernah sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata wajabat laka an-nubuwah?" Sejak kapan sebenarnya engkau ditetapkan menjadi nabi? Dikirain ya waktu di Jabal Nur itu dapat wahyu pertama gitu. Qala, malah dijelaskan Nabi, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Itu Adam masih berupa arca atau patung. Ya, dari unsur-unsur tanah dari muka bumi ini dan belum ditiupkan ruhnya. Aku sudah ditulis di papan terjaga di sisi Allah, pusat data Ummul Kitab Allahu Al-Mahfuz itu aku sudah ditetapkan. Nah, begitu ya. Kemudian ditetapkannya jadi nabi itu yang pertama, juga penutup para nabi dan rasul. Ya, itu seperti dalam surat Al-Ahzab, wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwa Muhammad itu bukanlah ayah salah satu laki-laki kalian. Anak laki-lakinya maksudnya ya tiga-tiganya wafat masih kecil-kecil. Ada Qasim, ada Ibrahim, ada Thayyib itu ya. Itu sudah meninggal masih kecil-kecil. Walakin Rasulullah, melainkan Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena gini, Nabi Muhammad itu punya anak angkat laki-laki dewasa, sudah menikah lagi. Namanya Zaid bin Haritha. Itu dinisbahkan kepada Nabi. Jadi bukan Zaid bin Haritha, Zaid bin Muhammad dibilang orang. Yang akhirnya nanti dalam surat Al-Ahzab, Zaid itu menceraikan istrinya dan istrinya dinikah oleh Nabi. Itu keluar hukum nanti surat Al-Ahzab, bolehnya menikahi ya istri, mantan istri, anak angkat. Karena anak angkat bukan anak kandung, bukan juga anak seibu atau sebapak. Anak angkat ya anak orang lain gitu. Nggak ada urusan darah dengan kita. Ya, maka keluarlah ayat ini. Kemudian wa khataman nabiyina, dan dia penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad yang dari India itu mengaku ya, kan gini, khotam ini artinya dua, penutup dengan cincin. Makanya dia tafsirkan itu Mirza Ghulam Ahmad, dia ngaku jadi nabi. Karena khotam itu dalam bahasa Arab, khotimun itu penutup, penghabisan, pungkasan nek coro Jowo nek. Atau yang kedua cincin. Makanya dia mengartikan cincin. Dia ngaku jadi nabi. Itulah aliran Ahmadiyah. Nah, jangankan dia laki-laki itu. Kan para nabi dan rasul pasti laki-laki, nggak ada perempuan. Ada di Indonesia ngaku ketemu Jibril dapat wahyu. Lia Edan. Iya kan? Iya namanya Lia Edan ya. Itu kan perempuan si Lia itu. Ya, pengikutnya laki-laki ya. Kemudian agamanya itu campur-campur antara ya Islam, Kristen, semua agama. Itu kan Lia Edan namanya, Lia Gendeng. Nah, terus di riwayat-riwayat hadis termasuk Ibnu Hibban, Nabi menjelaskan ini. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzaban kulluhum. Ya, yaz'umu annahu nabiyyun. Nanti aku wafat ya, setidaknya ada 30-an. Ini Nabi bukan bicara 30 persis. Itu menunjukkan banyak kalau hitungan-hitungan Arab. 30-an para pendusta, kata Nabi. Pendustanya itu karena ngaku-ngaku jadi Nabi. Itu di zaman Nabi aja udah ada, namanya Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Gitu. Jadi semua ngaku jadi Nabi. Dan ternyata ya, sampai sekarang itu Indonesia aja udah berapa melahirkan nabi-nabi. Hebat orang Indonesia nih. Punya nabi-nabi banyak. Tadi Lia Edan. Terus siapa lagi? Tukimin, Tukiman, Tukomon, ya Pokemon, tak siapa-siapa ya. Banyak nabi Indonesia. Sangkinkan hebatnya. Makanya pantaslah kita umat Islam terbesar sedunia karena punya nabi sendiri dan banyak lagi nabinya. Nah,
Terus wa inni khatamun nabiyina, kata Nabi, aku benar-benar penutup para nabi, la nabiyya ba'di, enggak bakalan ada lagi Allah utus nabi sepeninggalan wafatku, kata Nabi. Dah, selanjutnya penjelasan aku adalah doanya Ibrahim. Ini Ibrahim dalam surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 129, setelah merenovasi bersama Ismail muda bangunan Baitullah Al-Haram Ka'bah, kemudian berdoa. Ya, ini kekasih Allah yang berdoa, Khalilur Rahman, ya, didoakan oleh calon nabi Ismail muda, belum jadi nabi. Ya, diaminkan oleh Ismail muda. Apa doa Ibrahim? Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats fihim, mudah-mudahan kau utus dari kalangan mereka ini nanti rasulan, seorang rasul, minhum, dari kaumnya sendiri, yang mana rasul itu yatlu alaihim ayatika, akan membacakan firman-firmanmu, wa yu'allihimul kitaba, dan dia akan ajarkan itu firmanmu, wal hikmata, dan hadis-hadisnya, wa yuzakim, dan dia ini rasul ini nanti akan mensucikan akidah jahiliyah, sirik-siriknya mereka, aneh-anehnya mereka ini. Innaka antal azizul hakim, engkau itu maha mulia lagi maha menghukumi. Kemudian ya, langsung dijawab Allah doanya ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwa, dialah Allah alladzi dzat ba'atsa fil ummina, yang telah mengutus dari kaum ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hanya bisa menghitung, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kaum mereka sendiri, yatlu alaihim ayati, yang mana ya rasul ini membacakan firman-firman Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan akidah mereka, wa yu'allihimul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana bapak-bapak mereka dulu semuanya jahiliyah, tidak punya agama, tidak punya peradaban, tidak punya ilmu, tidak punya kebaikan-kebaikan. Langsung dijawab Allah itu doanya kekasihnya Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ya, terus selanjutnya Nabi bilang, ya, kerasulanku adalah bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam kepada kaumnya. Ya, kemudian itu maksudnya dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika itu sekali waktu pernah Isa putra Maryam itu berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah, aku ini utusan Allah, benar-benar ilaikum, yang diutus kepada kalian wahai Bani Israel, musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan ya kitab sebelumku, ya, minat Taurati, yaitu yang dibawa oleh saudaraku Musa alaihissalam, kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku juga diutus untuk memberi kabar gembira kepada kalian akan diutusnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, nanti yang mana rasul itu sepeninggalanku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu nama kakaknya si Abdul Ghani itu. Iya, Abu Ahmad itu ya. Nah, falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika Rasul itu, Nabi Muhammad itu akhirnya diutus Allah dengan membawa ya kebenaran dari Allah, qalu hadza sihrun mubin. Kemudian orang-orang kafir jahiliyah bilang, wah ini benar-benar sihir yang nyata, diingkari. Ya, begitu tuh Nabi Muhammad itu. Lah, mengenai kabar gembira, jangankan Nabi Isa alaihissalam, bahkan dalam satu kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ya, penulis Al-Malibari mengatakan dalam kitab itu, Nabiullah, nabi besar nih, nabi agungnya Bani Israel, siapa? Nabi siapa yang paling banyak ceritanya di Al-Quran? Nabi Musa alaihissalam disebut kalimullah, yang bicara langsung sama Allah di muka bumi ini berkali-kali lagi, bukan satu kali doang. Itu aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, saya, Pak Ipung, Pak Asep, Ustadz Ramdhani, kita ini udah jadi. Nabi Musa minta-minta, nggak jadi. Dia udah jadi nabi besar. Dia pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita udah jadi, nggak pernah request, nggak pernah minta, nggak syukur lagi. Na'udzubillah. Gitu. Nah, gimana nggak gembira gitu ya? Kemudian yang terakhir tadi, aku adalah mimpi dari ibundaku, atau
dalam keadaan terjaga. Jadi ada yang bilang yaqzatan, ada yang bilang nauman, ya, terjaga ataupun mimpi, keluar cahaya, terang semuanya, alam semesta ini. Itulah maksudnya tafsir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya ayat 102 itu. Ya. Nah, itu aja sekilas tentang keagungan Nabi. Yang saya mau jelaskan keutamaan berselawat. Ya, kita lihat dulu ya. Jadi orang yang berselawat itu jangan sampai nggak mau selawat. Karena Allah sendiri sejak ditetapkan jadi Nabi, ditulis di Ummul Kitab Allahu Al-Mahfuz itu udah berselawat. Lihat, menurut Allah nih, bukan menurut makhluk kita orang Islam, hambanya. Menurut Allah, selawat itu lebih penting daripada sholat. Begitu. Karena Allah perintahkan nggak kita ini semua sholat. Aqimus sholat, ya kan? Tapi Allah sholat nggak? Mana ada Allah sholat? Ngapain Allah sholat? Allah sholat untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Allah perintahkan kita yang Zakat. mampu secara finansial berzakat, harta, usaha, perkebunan, perdagangan dan seterusnya. Allah zakat enggak? Wa atuz zakat, kata Allah. Allah zakat enggak? Mana ada? Orang Islam yang tidak sakit, tidak haid dan macam-macam ya, di siang Ramadan 1 bulan Allah perintahkan puasa kan? Allah puasa enggak? Mana ada? Yang sudah mampu secara keuangan, minimal umroh seumur hidup sekali, syukur-syukur haji, gitu. Allah haji umroh enggak? Enggak. Tapi Allah belum perintahkan kita selawat, Allah buat statement, innallaha, gitu. Allah duluan. Itu kalau dilihat susunan bahasanya, pakai inna, itu penguat namanya, mempertegas. Itu Allah tuh pengen kampanye, promosi kayak gini. Hei, perhatikan aku nih, aku Tuhan kalian nih. Aku aja berselawat loh, gitu maksudnya. Begitu. Terus wa malaika tahu, dan semua malaikat juga mendengarkan Allah berselawat. Malaikat nggak disuruh-suruh pun yusalluna ala nabi. Mereka senang sekali. Wah, ini Allah ngapain nih, ngomong-ngomong apa ini? Kok Allah ada mengucap-ucapkan suatu ini, diikuti nama malaikat. Nah, kita tambah dipertegas, tapi yang disuruh bukan orang Islam, orang beriman yang ada keterkaitan hubungan dengan Allah dan dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dipanggil bukan orang Islam, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kamu punya iman, sallu alaihi, berselawatlah. Wasallimu, sekaligus doakan salam, ya, sejahtera, tasliman dengan sepenuhnya. Begitu. Jadi akhirnya kesimpulan ulama, orang Islam kalau susah hidupnya, perang, gontok-gontokan, ribut-ribut, jawaban ulama ada 2 itu penyebabnya. Tidak turun rahmat Allah dan kurang berselawat. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah yang paling mudah, semua amaliyah yang diperintahkan Allah yang wajib-wajib udah diteladani oleh Nabi, sholat tadi, nanti yang lain-lain lah ya, yang wajib-wajib itu menyebabkan turunnya rahmat Allah. Tapi di antara semua itu yang menyebabkan dan Allah tidak ada alasan untuk tidak menurunkan rahmatnya adalah berselawat kepada kekasihnya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, riwayat Muslim, man shalla alayya salatan wahidatan ay marratan, sekali saja kalian berhadiah selawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asron, Allah limpah curahkan kepada kalian setidaknya 10 rahmatnya. Perhatikan masalah rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat, 99 disimpan Allah, yang 1
diturunkan dari mulai awal sampai nanti kiamat, diperebutkan oleh semua makhluknya, semut-semut, serangga, semua unggas-unggas manusia dari zaman ke zaman, yang muslim, yang tidak muslim, semua berebut satu rahmat. Nanti satu rahmat ini dikumpulkan Allah, disempurnakan Allah yang 99 tadi, boom, jadi 100 kata Nabi, dikasihkan kepada penduduk surga. Tapi stok 99 sudah mulai diambilin oleh orang-orang yang al-musolli, berselawat. Satu selawat 10 rahmat diambil Allah dari stok 99. Itu bukan yang satu diperebutkan dari awal sampai akhir kiamat nanti. Diambil lagi. Gitu. Nggak ada, coba cari. Ya, satu amalan apa yang kemudian dapat 10 rahmat, nggak ada. Zikir apa coba yang dapat 10 rahmat? Cuma selawat. Cuma selawat. Begitu. Ya, dan selawat itu menyelesaikan berbagai masalah. Ya, yang paling mulia, ya, kedudukannya dan paling dekat dengan Nabi nanti adalah yang paling banyak selawat, kata Nabi. Denganku. Kemudian ini udahlah Allah minta secara umum, Nabi juga minta secara khusus. Akfiru as-salata alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Khusus hari Jumat, dari mulai Kamis malam, adzan maghrib, itu malam Jumat. Sepanjang Jumat, amalan paling tinggi kalau nggak kekejar itu surat Al-Kahfi 110 ayat, surat Yasin 83 ayat, juga dimotivasi hari Jumat, sepanjang Jumat itu istighfar, nggak kekejar, maka jangan pernah kalian tinggalkan selawat, kata Nabi. Itu sudah mewakili surat Al-Kahfi 110 ayat, surat Yasin 83 ayat, dan istighfar-istighfar kalian, ibadah amal kalian, Jumat berkah kalian, sedekah makanan, dan lain-lain kalian. Berselawatlah kalian banyak-banyak kepada aku hari Jumat. Itu Nabi lagi minta saya khusus. Harinya khusus, yang minta manusia khusus. Masya Allah. Gitu. Selain Allah juga memotivasi tadi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Secara umum, kalian banyak-banyak selawat. Ya. Kemudian, siapa yang paling banyak selawatnya nanti kata Nabi di hadis juga ini, dialah yang paling banyak bidadarinya di surga. Dan kenikmatan-kenikmatan, panggung-panggung istana surga, dan hidangan-hidangan makanan minuman surga. Itu siapa yang paling banyak selawatnya. Dan siapa yang paling banyak selawatnya, dialah orang-orang terawal yang kemudian disambut Nabi di pintu surga. Itu telaga Al-Kautsar Al-Haud itu ada yang mengatakan, meriwayatkan di depan pintu surga. Jadi sebelum masuk surga, Nabi yang nyambut supaya nggak jatuh itu dari jisir jahanam. Udah disambut, ya, itu menjadi cahaya dan membuat cepat berjalan menuju pintu surga. Selawat itu udah disambut sama Nabi, kemudian dituangkan Nabi dari telaga Al-Kautsar. Itu digini, bukan dikasih gini sama Nabi, di apa namanya ini, disuguhkan ke mulut kita itu. Kemudian dituntun Nabi untuk masuk ke surga, dipersilahkan, dia di tingkat mana, mau nikmatin surga yang mana, begitu. Yang paling banyak selawatnya. Kemudian orang-orang yang mengalami kesulitan hidup, kesusahan, banyak utang, galau, macam-macam, itu karena kurang selawat, kata Nabi. Penyelesaiannya adalah pakai selawat. Ya. Kemudian siapa yang jarang selawat nanti akan tersesat dari jalan menuju surga, kata Nabi. Ya, sulit dia masuk surga. Dan puncaknya beginilah paling tidak. Nabi bilang, syafaatku itu diperuntukkan untuk umat-umatku yang dosanya besar-besar, yang banyak dosa. Nah, kita ini kan semuanya nggak terjamin, masih terancam di akhirat. Terakhir ya, yang terakhir yang betul-betul kita harapkan, sebenarnya itu pengharapan besar kita, kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terancam di akhiratnya dengan ancaman neraka. Sallu ala Nabi. Nah, silakan Pak Ibu. Terima kasih, demikianlah kajian tentang sirah Nabawi yang sudah kita lihat bersama-sama karena waktu sudah agak siang, dan ditutup dengan doa, dan saya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, atur nuhun sadayana.
Matur nuwun sedaya, syukur lakum jami'an, barakallahu fikum wa alaikum fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Berselawat dan taslim untuk Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan penutup semua kegiatan kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.